Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di sebelah saya adalah Uci Sucita. Uci, terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Sama-sama, terima Gimana kasih. kabarnya waktu itu balik dari sini? Baik-baik aja kan ya? Baik-baik aja, alhamdulillah sampai sekarang baik-baik aja. Alhamdulillah, oke. Kamu punya pengalaman mistis lain nggak yang mau diceritakan ke kami? Pengalaman mistis ada sih baru-baru ini. Gimana ceritanya? Jadi aku diundang suatu acara, acara kita bisa berkomunikasi langsung dengan makhluk gaib. Awalnya aku nggak percaya, tapi penasaran ya, aku akhirnya ikut. Ada 3 segmen. Satu aku nggak mau karena kayak berasa belum siap. Yang kedua udah dicoba mau berkomunikasi ternyata nolak si makhluk gaibnya sama aku. Dan yang ketiga katanya sosok kuntilanak adik kakak. Kamu bisa melihat atau ngerasain itu? Pertamanya aku nggak melihat dan nggak merasakan, tapi kata yang pembawa acaranya dia bilang dia suka sama saya, ngelihat kalung saya dia mau, katanya gitu. Terus kalung saya nggak ada apa-apanya gitu. Kamu komunikasi nggak dengan kuntilanaknya? Akhirnya aku mau coba dong karena dia tertarik kan sama aku. Akhirnya aku mencoba. Itu pertama kalinya aku berkomunikasi langsung dengan makhluk gaib. Aku mencoba begini, dibantu dengan pembawa acara, dengan konsentrasi gitu ya. Dengan keterbatasan aku, akhirnya aku kayak melihat ada di depan aku. Sosoknya seperti apa, Uci? Jadi dia rambutnya tuh panjang, gimbal panjang gitu. Terus dia pakai baju warna putih ya, tapi kucel gitu. Dan Kusam pas udah gitu? kusam gitu, pas masuk, aku ngerasa kayak badan aku lemes banget. Lemes kayak nggak berdaya. Aku tuh pengen ngomong gitu, pengen ngasih tahu ini aku ada, tapi susah. Hingga akhirnya aku ngerasain perasaan aku kecewa sekecewa-kecewanya dan kayak sedih banget. Aku langsung, apa yang dirasain kan, ditanyakan, aku bilang aku nggak kuat gitu. Aku mau bilang aku nggak kuat karena aku ngerasain kayak kok aku drop banget, aku kecewa, sedih, dan akhirnya dikeluarin sampai aku lemes banget. Ternyata setelah berkomunikasi langsung dengan pembawa acara kan udah jago ya gitu. Ternyata memang dia matinya itu seorang nggak baik maaf lah ya. ya. Itu yang dia mati dibunuh di tempat hiburan adik kakak itu. Jadi kamu bisa ngerasain Iya, aku apa ngerasain yang dia rasain? oh ternyata sakit banget oh my gitu. goodness. Oke, baik. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja malam hari ini. Amin. Nggak merasakan hal seperti itu lagi. Nggak mau. Ya, nggak mau ya. Nggak mau, jangan Kita sampai. akan ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang perempuan yang menggunakan penglaris hingga memakan tumbal. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tika. Silakan, Ci. Selamat malam, Mbak Tika. Selamat malam. Apa yang mau Mbak Tika ceritakan pada kami malam ini? Saya itu pedagang soto. Awalnya saya sepi sekali. Saya diberitahukan oleh teman saya pergi ke dukun daerah Cirebon. Saya ke sana nekat. Saya pikir nggak ada korban. Saya bicara dengan dukun itu. Ternyata dukun itu memberitahukan harus ada tumbal. Saya diberi alu untuk meracik bumbu soto saya. Saya pikir nggak apa-apa lah, tumbalnya kan orang lain, bukan saya atau keluarga saya, nggak masalah dong. Nah, pas pembeli yang ke-1000, itulah tumbal saya. Saya nggak tahu yang tumbal itu siapa. Yang jelas tumbal itu akan datang
dia akan laris terus dagangan saya karena tumbal itu sudah termakan. Tumbalnya sampai meninggal. Pasti. Saya nggak peduli hal itu. Tahu nggak siapa yang dijadikan tumbal? Saya nggak tahu. Yang saya tahu pembeli yang ke 1.000. Sudah ada. Pasti. Masalahnya dagangan saya laris. Dan sekarang udah lebih dari 1.000. Iya. Oke, baik. Malam hari ini apa tujuannya datang ke menembus mata batin? Saya sebenarnya menyesal atas perbuatan saya. Bagaimana caranya saya untuk melepaskan Alu yang meracik bumbu itu supaya saya tidak mengulang lagi. Masih dipakai tapi Alu? Saya masih dipakai, tapi soalnya kalau nggak dipakai, Pak, dia akan menumbuk sendiri. Seakan-akan saya itu harus menumbuk itu alunya. Baik, mudah-mudahan Mbak Tika mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi ya. Kami akan ajak Mbak Tika untuk ketemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tika, terlahir tanggal 16 Agustus 1976. Sosok yang santun dan memiliki perasaan yang peka. Dia seringkali melakukan kesalahan karena selalu mengikuti perasaannya. Saya melihat ada satu benda berkekuatan magis di tangannya. Dia tidak bisa mengontrolnya, dan bahkan sosok tinggi besar yang ada di benda itu akan membunuhnya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk. Terima kasih. Halo. Halo, Pak Roy. Saya berhadapan dengan Mbak Tika. Iya, Tanggal 16 bulan 8 1976. betul. Tika adalah seorang pedagang soto, Iya. pernah menggunakan penglaris dan Betul. diberikan oleh sang dukun sebuah alu. Iya. Dan setiap pelanggan ke 1.000 itu Iya. akan menjadi tumbal. Benar. Sudah ada tumbal, tapi Sudah. saat ini ingin terlepas dari ikatan dengan alu ini supaya bisa berdagang dengan normal begitu Benar. ya. Oke. Bentuknya seperti lumbung. Betul, betul. Lumbung padi. Seperti Iya, itu. benar. Gitu ya. Oke. Lalu sekarang ketakutan mau ngelepas itu semua. Gitu ya maksudnya? Iya, benar. Karena pasti akan minta tumbal lagi di 1.000 yang berikutnya gitu ya. Iya. Yang ini yang periode kedua. Kan periode pertama Iya. sudah meninggal 1.000. Ya kan? Dalam periode 1.000 pertama sudah meninggal 1 orang. Iya. Nah, sekarang udah berapa banyak lagi nih untuk periode kedua? Saya kagak tahu juga ya, Pak. Yang saya tahu dagangan saya laris dan saya bisa mendapatkan kekayaan. Tapi memang ada yang meninggal. Iya. Tahu, Mbak Itu Tika? sudah tahu. Kalau dagangan saya rames terus pasti itulah yang sudah ada yang meninggal. Gitu. Iya. Pernah cari kabar nggak siapa yang meninggal? Tidak peduli. Oke. Maaf Bu, saya mau tanya. Kan Iya. awalnya Ibu melakukan hal itu. Ya. Nggak ada perasaan takut dosa kah atau Awalnya Tega. iya. Tidak pernah tidak merasakan takut dosa. Saya pikir saya harus mendapatkan lebih daripada hidup saya susah. terus tumbalnya juga kan bukan keluarga keturunan sendiri ya, tapi Oh orang iya, lain ya. orang lain. Terus Makanya saya kenapa nggak Ibu peduli. sekarang mau tobat berhenti? Iya, saya ingin ke jalan yang lurus ya. Saya pikir kalau begini terus saya nanti sewaktu-waktu mati saya nggak bisa bertobat. Pernah ada nggak sosok hantu atau dalam mimpi begitu? Oh iya yang iya datang? benar. Ada.
tinggi besar. Kalau saya tidak menumbuk alu itu, dia bergerak sendiri saat dia menampakkan wajahnya. Tinggi besar. Itu apa, Ada Roy? Itu yang giginya tinggi nggak? besar. Iya, Ada giginya juga. iya, Iya, semacam genderuwo ya. iya. Saya sampai takut itu. Oh, oke. Saya lihat nih, ini sejenis genderuwo. Dan mau nggak mau, ya kamu harus jalanin, Mbak Tika. Ini sudah perjanjian gaib yang mesti Mbak Tika pertanggungjawabkan sebenarnya. Sebagai seorang pedagang, punya penglaris, kemudian ada tumbal. Setelah pembelinya 1000, harus dapat 1 tumbal. Menurut saya, bukan nggak make sense. Sangat-sangat make sense sekali. Sangat udah sering denger gini di orang-orang dagang nasi apa. Macam-macam ya. Iya, udah ada kok kayak gitu. Nah, sekarang tinggal ngebersihinnya doang. Apakah si Mbak Tika membawa lumbungnya? Bawa, saya bawa. Saya pengen lihat ya. Oh ya, boleh. Baik. Gila ya. Kayaknya setiap partisipan yang datang menggunakan penglaris pasti selalu ada tumbal ya, Roy? Iya dong, pasti. Kau nggak pernah ditawarin pakai penglaris? Cita. Enggak ya? Nggak pernah. Pernah sih, tapi Itu apa tantangannya. Enggak lah ya, kayaknya enggak gitu-gitu. Tapi aku nggak berani. Nggak berani. Oke. Oh, udah cantik juga ya, ngapain? Boleh dibuka nggak? Silakan. Oh ya, boleh. Ini biasa digunakan untuk apa sih, Mbak Untuk Tika? meracik. Oh, meracik bumbu ya? Iya. Oh, Jadi kalau yang porsinya kecil tuh mungkin pakai kayak ulekan gitu. cobek gitu. Cobek gitu. Kalau yang banyak porsi besar pakai Lumbung ini. alu. Nah, Alu, masukin oke. semuanya. Emang bumbu-bumbunya apa aja bisa sampai dimasukin ke alu? Bumbunya rahasia. Oh. Tidak boleh orang tahu. Tapi kan kalau untuk alu, berarti bumbunya ini sekaligus masukin banyak dong untuk berhari-hari dan minggu. Betul. Untuk cuma sekali pakai, Enggak. alunya nggak mungkin. Dia sekali make, itu cepat laku, udah selesai. Sehari itu bumbu sotonya. Nggak pernah nggak habis, pasti habis. Sekali numbuk untuk sehari. Iya, Saya to the point nih. Tuh alu saya buang boleh nggak? boleh. Kalau misalnya Bapak ini daripada dia mengganggu saya, Yakin? Nanti Iya, dagangannya, saya yakin sekali. Dagangannya konon versinya Mbak Tika. Aduh, pasti diambil jadi ini ya. Aduh, gimana ya? Jadi sepi. Aduh, bagus sepi ya. Saya kan tanya dulu ya. Oke. Takutnya kan kamu ragu. Udah saya ambil, saya buang ke laut. Ya, Aduh, gimana ya? Kok sepi ya? Apa gagal alu tadi hilang gitu? Saya nggak mau itu. iya, baik. Nggak mau Nggak bang. masalah sih bagi saya. Benar. Iya. Oke. Terus sebelum itu saya pengen tahu cara Menumbuknya. Mbak Tika, sebelum menumbuk semua bumbu-bumbunya menggunakan alu ini ada ritual khusus nggak? Tidak sih, hanya ini kalau pakai alu ini bumbunya rasanya lebih sedap daripada Oke. ininya. Waktu mendapatkan ini di Mm-mm. itu ada ritual nggak atau apa yang dilakuin gitu sebelum Iya. dapat ini? Iya. Apa? Puasa. puasa. Terus terang saya lihat makhluk ini berasal dari alu tersebut. Iya. Karena dia worship, memuja benda ini. Kemudian ini juga dari jenisnya juga udah lama benda ini. Lalu dia membumbung itu, alu. Menumbuk ini. Oh iya, menumbuk alu. Iya. Saya yakin pasti akan terus banyak korban lagi. Korban. Itu pasti, Pak. Tunggu sebentar. Saya ngelihat di diri Mbak Tika ada seorang anak perempuan. Saya tidak tahu anak kamu dan siapa guys. I don't know. Tapi di dalam kepala saya, apakah ada anak perempuan ya? Iya. Itu anak kamu ya? Iya, benar. Kamu tahu nggak? Dia dalam bahaya loh. Saya nggak tahu sama sekali. Yang aku tahu Dia namanya korbannya siapa?
Namanya Usia? usia 14 tahun. Di dalam penglihatan batin Roy, saya melihat di sekelilingnya, saya melihat dan kok si ini kakinya apa ya, borgol ya, terikat. Iya, pandangannya beda sih. Ini dalam bahaya. Wah, berarti ini benar-benar harus dihilangin nih Mbak Tika, karena akan kena ke anak korban selanjutnya. Saya minta tolong aja Pak Roy, gimana Dan caranya? kalau ini terus dilanjutkan, saya ngelihat anak perempuan kamu namanya dia akan meninggal dunia secara tragis. Tadi Mbak Tika bilang pandangannya beda tuh maksudnya gimana ya? Kayak seperti blank. Suka ngeblank gitu? Iya. Gini, kalau hantu, jin dan segala macam tidak akan pakai pisau langsung jerep. Mereka kan merasuk ke dalam jaringan otak kita dan mempengaruhi gitu. Nah, anak kebetulan saya ngelihat kamu kan tidak cerita tentang anak kamu kan, sama sekali nggak ada. Nah, di dalam vision saya melihat ini akan dijadikan makanan segar buat dia. Untung kita ketemu ya hari ini. Iya. Saya minta tolong Pak supaya gimana caranya Ini dia harus tidak mengganggu disita. keluarga aku lagi. Tapi dengar dalam vision saya satu lagi kuping, selain Alu ada satu lagi nih temennya. Iya. Tapi lupa dibawa ya. Ada benda lain? Ada sih, tapi saya lupa dibawa. Hanya Alu yang mengganggu saya setiap kali dia suka numbuk sendiri seakan-akan minta ditumbuk. Satu lagi apa? Kayak jimat. Jimatnya berbentuk apa? Berbentuk kayak bacaan Jawa gitu. Tapi berbungkus hitam. Tulisan. Ditaruhnya Di tempat duit. Iya. Itu yang repot nih. Gini, kita harus membuang Alu ini malam, tapi besok tapi harus bersamaan dengan si temennya. Ada satu itu. temenan lagi, pokoknya jimat itu gitu. Iya. Saya nggak bawa. Sayang ya. Saya pikir hanya Alu aja yang paling penting. Masalahnya itu Alu bisa numbuk sendiri, Pak. ternyata ada Saya sampai kaitannya ya. ketakutan. Iya, dan saya melihat dalam mata batin saya, anaknya kamu perempuan, kakinya terikat gara-gara perjanjian dengan mamanya melakukan perjanjian gaib, which is Tika dengan genderuwo ini. Kayak jaminan. Ya, the last one. Pokoknya kalau kamu nggak dapat korban lagi, anak kamu saya akan bunuh. Itu maksudnya yang aku tangkap dari makhluk halus ini. Serem sih, jujur saya bentuknya ini mungkin kalau genderuwo biasa ya biasa berbulu gitu ya. Tapi ini bertaring dan selalu datang dalam lewat anak kamu Tika. Ada jendela kamar kan? Ada. Kamu tahu nggak kenapa itu saya tanyain dan saya ngelihat jendela. Tidak tahu. Dia datang pelan-pelan setiap jam 1 malam. Seharusnya saya harus bagaimana ya Pak Roy? Kita udah bener, kamu udah bawa Alu itu. Alu itu kita akan, saya ngerasa ini susah banget untuk dibakar. Ya, It's susah really pasti. impossible to burn this kind of ya. Tapi masalahnya, nih ada PR buat Mbak Tika. Iya. Jagain anak kamu namanya. Iya. Di kamarnya selalu datang jam 7, jam 1, kemudian dia berputar-putar gitu, jam 1 malam. Iya, baik. Bagaimana cara untuk menjaganya ya Pak Kamu Roy? ajakin ngomong terus, ajakin ngomong ke anak perempuan kamu, Oh iya, karena dia adalah jaminan terakhir. baik. Terus sekarang saya mau banget, mau numbuk deh. Baik. Tapi sayanya, wait a minute, saya pengen ngundang si genderuwo itu datang sih. Tunggu bentar. Ada Bisa bunga. diundang. Bisa diundang. Ada bunga-bungaan gak? Bunga. Dan garam dan banyak macam madu dan segala macam.
bunga, garam, madu, air. Iya. Oke. Kamu sedih ya kalau Iya, saya sedih karena anak saya menjadi anaknya. tumbal. Bu, emangnya Ibu nggak tahu ya? Saya Perjanjian di tidak awalnya tahu. bahwa nanti anak Ibu jadi yang Tidak, menantu. tidak sama sekali. Dukunnya itu tidak memberitahukan hal itu. Ini baru udah meninggal ya dukunnya? Iya, dukunnya sudah meninggal. Kamu sedih ya kalau Iya, saya sedih karena anak saya menjadi anaknya. tumbal. Bu, emangnya Ibu nggak tahu ya? Saya Perjanjian di tidak awalnya tahu. bahwa nanti anak Ibu jadi yang Tidak, menantu. tidak sama sekali. Dukunnya itu tidak memberitahukan hal itu. Ini baru udah meninggal ya dukunnya? Iya, dukunnya sudah meninggal. Saya tadi Saya ingin bisa mengembalikan alu ini. Tapi ternyata dukunnya sudah meninggal. Saya taruh ini, dia setannya ini minta saya diambil. Kalau enggak, salah satu keluarganya akan dibunuh. Itu kalau misalnya jimatnya tetap disimpan, tulisan Jawa yang ada di tempat duit itu masih tetap ada resikonya buat Pasti, Bu Tika? masih. Kita ngerjain kan nggak setengah-setengah. Kita bener-bener ngerjainnya tuh bener-bener teliti dan paten Ya gitu. kalau dia nggak bawa gimana ya, Ron? Nanti buang aja malam berikutnya. Dibuang aja ya. Buang aja. Dibuang aja ya. Nggak usah dibakar-bakar. Dibuang ke laut aja ya. Ya, buang ke laut atau buang di kuburan. Oh, iya. Dikubur. Ya, itu dikubur. juga nggak apa-apa. Asal jangan dibakar. Ya. Baik. Saya lihat ya Bu ya. Ya, Dan silakan, ini pun silakan. susah banget untuk dibakar. It's very hard to burn. No, cannot. Gak bisa, nggak mungkin ini dibakar. Ini ada yang ngisi. Kita nggak Gimana? pernah tahu ya, ternyata benda yang biasa buat numbuk ternyata dihantui oleh makhluk genderuwo. Aku ingin berinteraksi dengan makhluk itu ya. Baik, Pak. Dia suka minta untuk dipakai, maksudnya digerak Iya, sendiri. dia gitu. bergerak sendiri Untuk dan ditumbuk menumbuk gitu. sendiri. Ibu pernah ngelihat nggak makhluknya seperti ini? Iya, Lewat apa? Langsung atau lewat mimpi? langsung dia. Yang ibu bilang itu, yang Iya. kalau nggak Dia numbuk, menumbuk, dia datang. dia datang. Di sampingnya itu, dia menumbuk sendiri. Dan dia ada di situ. Oke. Memang makhluk ini berarti yang numbuk ya, Roy? Iya dong.